Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pelajaran ekonomi. Hari ini kita sudah masuk bab ketiga. Nah, bab ketiga ini kita akan bahas tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, masalah ketenagakerjaan ini memang masih menjadi masalah yang cukup pelik di bangsa kita ya, atau di negara kita ya, apalagi terkait kondisi sekarang ya, COVID-19. Banyak sekali tenaga kerja yang di PHK, diputus kerja, dirumahkan lah istilahnya, untuk meminimalisir pengeluaran dari perusahaan. Nah, oke, kita akan bahas apa itu seputar ketenagakerjaan dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Nah, dan kalian bisa lihat sendiri nih di halaman depannya nih, tentang di PHK sepihak dari perusahaan, ratusan karyawan PT datangi kota Salatiga. Nah, kenapa sih masalah ketenagakerjaan ini masih sering muncul di Indonesia? Lalu bagaimana sih kualitas tenaga kerja di Indonesia? Nah, ini nanti kita akan bahas. Nanti kita akan kupas tuntas seputar ketenagakerjaan. Tujuan pembelajaran untuk hari ini tentang ketenagakerjaan, yang pertama, setelah membaca materi, kamu mampu menjelaskan konsep ketenagakerjaan dan jenis-jenis tenaga kerja secara tepat. Yang kedua, setelah melakukan studi literasi, kamu mampu mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan secara seksama. Lalu setelah melakukan kegiatan menganalisis wawancara, kamu mampu mendeskripsikan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja secara kritis. Lalu yang keempat, setelah melakukan diskusi, kamu mampu mendeskripsikan teori upah dan sistem upah yang berlaku di Indonesia secara tepat. Selanjutnya, setelah melakukan diskusi, kamu mampu mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran dan dampak negatif pengangguran secara tepat. Selanjutnya, yang terakhir, setelah melakukan kegiatan berdiskusi, kamu mampu mendeskripsikan upaya mengatasi pengangguran secara tepat. Nah, itu adalah garis-garis besar materi yang akan kita pelajari untuk bab 3. Nah, untuk minggu ini Ibu akan bahas full tentang teori ketenagakerjaan. Nanti mungkin dilanjut dengan Ibu Dinar tentang teori upah dan juga pengangguran. Nah, untuk ketenagakerjaan di sini lumayan agak banyak untuk materi ya. Ada konsep ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja. Nah, nanti kita akan bedakan apa itu tenaga kerja, apa itu ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ada konsep ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Di sini ada rumusnya. Nah, lalu ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Nah, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tenaga kerja adalah semua penduduk yang berada di usia kerja, yaitu antara 15 sampai 64 tahun. Nah, tenaga kerja ini ada rumusnya juga. Nah, sekarang tenaga kerja menurut keahlian. Lalu ada tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Ini menjadi jenis-jenis tenaga kerja. Nah, ini Ibu sediakan slide kosong untuk bikin materi hari ini ya, supaya lebih rinci. Nah, nanti terakhir kita akan bahas tentang ketenaga kerjaan. Nah, masalah ketenaga kerjaan dan bagaimana
upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia. Oke, ngomong-ngomong tentang ketenaga kerjaan, nah tenaga kerja itu berarti kan yang orang yang bekerja, dan kalau orang yang bekerja itu pasti statusnya itu sebagai penduduk ya. Nah, kita akan globalkan saja dulunya. Di sini ada penduduk Indonesia ya. Ini tulisannya jelek ya, nggak apa-apa ya. Nah, penduduk Indonesia ini dibagi jadi dua kategori. Yang pertama ada penduduk dalam usia kerja. Nah, ini disebut juga dengan tenaga kerja. Nah, di sini ya, tenaga kerja. Tadi yang sudah disebutkan adalah tenaga kerja adalah penduduk dalam masa usia kerja. Berapa tahun tadi? 15 sampai 64 tahun. Nah, sisanya kemana? Sisanya di sini termasuk kategori yang kedua, yaitu bukan tenaga kerja. Berarti berapa tahun? Berarti ini kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Nah, penduduk ya, kita harus tahu penduduk dibagi dua, yaitu ada tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja itu kalian yang sudah 15 tahun sampai dengan 64 tahun, dan yang bukan tenaga kerja itu adalah yang kurang dari 15 tahun atau menjelang pensiun, yaitu lebih dari 64 tahun. Oke, nih setelah kalian tahu tenaga kerja itu mulai dari 15 sampai 64 tahun. Nah, kira-kira kalian umur berapa nih sekarang? Nah, sudah masuk penduduk dengan kategori tenaga kerja atau bukan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja pun di sini, nah kalau ini berarti ya sudah, berarti tutup sampai di sini. Tetapi tenaga kerja nanti ke bawahnya akan panjang ya untuk usia yang 15 sampai 64 tahun ini. Mangga siapkan catatannya ya dari sekarang. Nah, tenaga kerja ini ternyata ada juga, nah dibagi dua lagi nih. Ada yang memang disebut dengan angkatan kerja. Angkatan kerja. Nah, yang kedua itu ada yang disebut dengan bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja. Nih, apa bedanya nih? Jadi gini, orang-orang yang 15 sampai 64 tahun itu sebetulnya mereka sudah siap bekerja ya. Jadi sudah siap bekerja di lapangan ya. Tapi pada kenyataannya nih, ada yang angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu adalah orang atau penduduk yang siap bekerja dan ingin bekerja, tetapi jika ada permintaan. Nah, kalau misalnya nggak ada permintaan gimana? Nah, berarti yang nganggur nih gitu. Nah, kalau bukan angkatan kerja ini ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama, nah kalau misalnya kalian 15 sampai 64 tahun nih, kalian, aku 16 tahun nih kayaknya, berarti aku masuk tenaga kerja. Nah, iya, tapi angkatan kerja atau bukan angkatan kerja nih? Nah, di sini ada bukan angkatan kerja ini ada tiga golongan. Yang pertama ada pelajar, yang kedua mahasiswa,
mahasiswa. Yang ketiga ada IRT atau ibu rumah tangga. Nah, jadi yang bukan angkatan kerja yang pertama ada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga. Nah, ini tergolong dengan bukan angkatan kerja, meskipun sebetulnya mereka siap untuk bekerja secara usia, tetapi mereka memilih untuk tidak atau melanjutkan sekolah untuk ke jenjang yang selanjutnya, maka mereka disebut dengan bukan angkatan kerja. Kalau misalnya SMP udah keluar SMP terus nganggur, keluar SMA terus kalian nganggur, berarti itu kalian masuk ke angkatan kerja. Oke, setelah tadi kita bahas tentang angkatan kerja dan bukan angkatan kerja nih, di sini juga ada kebawaan lagi nih. Tadi kan sudah ibu bilang kalau angkatan kerja adalah orang yang siap untuk bekerja tergantung dengan apakah mereka ada kesempatan bekerja atau tidak gitu ya. Nah, jadi angkatan kerja ini pun menjadi ada dua kolom. Ternyata ada yang di usia 16 sampai 64 itu ya, yang selain kategori bukan angkatan kerja, ternyata di sini ada yang memang bekerja ya. Yang kedua ada yang masih dalam mencari pekerjaan alias belum punya kerjaan atau masih menganggur. Nah, angkatan kerja ini pun ada yang kerja dan juga ada yang nganggur. Coba cek ya di sekitar rumah kalian, mungkin di sekitar lingkungan kalian, mangga cek apakah ada yang angkatan kerja dengan kategori sudah bekerja dan atau masih mencari pekerjaan. Nah, masalah menganggur pun di sini ada beberapa jenis pengangguran ya. Yang pertama, kenapa ya, kalau yang pekerja berarti udah ya dia kerja gitu ya. Ya, yang jadi permasalahan kenapa sih dia menganggur. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan pengangguran siklis. Apa sih pengangguran siklis nih? Pengangguran siklis itu pengangguran yang terjadi karena adanya naik turun kegiatan ekonomi, seperti misalnya ada moneter, resesi, dan depresi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Jadi tiba-tiba moneter terus jadi pengangguran. Nah, mungkin kalau sekarang itu karena COVID-19 nih, banyak orang-orang yang dirumahkan. Nah, ini juga masuknya ke pengangguran siklis ya, karena siklusnya berganti ya, karena ada sesuatu jadinya di PHK atau diberhentikan, jadi menganggur. Yang kedua ada yang disebut dengan pengangguran volunter. Volunter ya, ini maaf ya. Nah, pengangguran volunter ini sering juga disebut dengan pengangguran sukarela nih. Pengangguran ini terjadi karena mereka tidak ingin bekerja sebab sudah mendapatkan penghasilan dan sumber yang lain. Misalnya ketika kalian diwariskan jadi kaya ya, ibu bapak kalian kaya, lalu punya kekayaan yang melimpah, punya warisan yang banyak, nah kalian beranggapan kalau ngapain kerja gitu, karena toh harta saya juga udah banyak gitu. Jadi mereka dengan sukarela menganggur. Nah, itu disebut dengan
pengangguran volunteer. Yang ketiga nih, ada yang disebut dengan kenapa sih jadi nganggur? Nah, karena ada yang disebut dengan pengangguran teknologi. Nah, pengangguran teknologi ini pengangguran yang terjadi akibat adanya kemajuan teknologi. Misalnya, ketika kalian ketika kalian bekerja di pabrik yang asalnya homemade, misalnya kalian bisa kerjakan secara homemade, tiba-tiba ada mesin misalnya yang bisa menggantikan pekerjaan tangan kalian. Nah, kalian secara tidak langsung akan tersisihkan oleh mesin itu. Nah, karena perusahaan akan mikir lebih efisien untuk menggunakan mesin ketimbang dengan tenaga manusia. Nah, misalnya karena akan lebih hemat, terus kalau mesin itu sekali beli nggak usah digaji. Nah, dengan pertimbangan seperti itu, nah kalian akhirnya misalnya di PHK. Nah, jadinya kalian termasuk dalam golongan pengangguran teknologi karena tersisihkan oleh teknologi. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan pengangguran musiman. Nah, kalau yang namanya pengangguran musiman ini penganggurannya itu musiman nih, mereka itu bekerja di musim-musim tertentu. Misalnya petani-petani yang hanya bekerja atau misalnya menggarap sawahnya pada saat musim hujan. Kalau misalnya musim kemarau mereka jadi pengangguran. Nah, itu disebut dengan pengangguran musiman. Oke, ini yang terakhir ya tentang tenaga kerjaan ya. Bentar ya, dihapus dulu yang ini ya, ininya kosong. Oke, gini aja nih. Untuk selanjutnya ada yang bekerja dan tadi disebutkan kalau ada yang menganggur. Nah, yang bekerja pun, kalau menganggur kita sudah bahas tuntas apa saja. Nah, sekarang kita bahas yang bekerja. Bekerja pun di sini dibagi menjadi dua lagi ya. Tadi kalau kalian ikutin dari awal pasti kalian bisa membuat bagannya dengan benar ya. Nah, yang bekerja pun di sini ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan bekerja penuh. Bekerja penuh atau full time. Ada yang kedua yaitu bekerja setengah menganggur. Setengah menganggur. Catat baik-baik ya. Oke. Nah, untuk kategori yang pertama atau bekerja penuh di sini ada beberapa syarat nih. Yang pertama yaitu dilihat dari jam kerja, minimal mereka itu harus bekerja 40 jam per minggu. Nah, kalau misalnya dibagi 5 hari atau misalnya 6 hari, mungkin kira-kira sekitar 7 sampai 8 jam per hari. Itu baru dikategorikan sebagai orang yang bekerja penuh. Nah, itu baru syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah dilihat dari segi upah. Minimal mereka harus menerima upah setara dengan UMR atau upah minimum regional ya. Yang terakhir nih, dilihat dari jenis pekerjaan. Mereka harus bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya. Nah, kalau di luar itu berarti mereka disebut dengan setengah menganggur.
Ya, misalnya gimana Bu? Misalnya ibu bekerja sebagai guru. Apakah ibu disebut dengan setengah menganggur atau bekerja penuh? Kalau misalnya kategori yang pertama, kalau ibu bekerjanya dari jam 7 sampai jam 3 sore, itu full dilakukan dari Senin sampai Jumat. Nah, itu memenuhi waktu 40 jam per minggu. Kalau misalnya dari UMR, mangga dilihat UMR kabupaten berapa. Nah, kalau memenuhi berarti berarti bekerja penuh. Nah, kalau misalnya dilihat dari latar belakang pendidikan nih, misalnya ibu itu ternyata lulusan SMA, nah itu tidak bisa mengajar. Nah, berarti tidak masuk kategori yang pertama. Atau misalnya mengajar, ijazahnya sesuai dengan bidang pekerjaannya, tetapi misalnya mereka itu tidak memenuhi waktu 40 jam per minggu. Nah, itu disebut dengan kerja part time ya, itu jadi masih setengah menganggur. Jadi harus memenuhi ketiga kriteria itu baru disebut dengan bekerja penuh. Nah, untuk yang kedua yaitu bekerja tidak penuh atau setengah menganggur nih. Itu mereka yang sudah bekerja tetapi tidak memenuhi syarat. Nah, apa saja nih setengah menganggur bisa dikategorikan itu menurut pendapatannya ya. Pendapatannya misalnya di luar atau di bawah dari UMR, itu masuk di kategori setengah menganggur. Yang kedua, ini dilihat dari produktivitasnya nih, dari waktunya nih. Nah, yang terakhir ini menurut pendidikan atau latar belakang pendidikan, sesuai nggak sih sama pekerjaannya. Nah, oke, itu mungkin dari ketenaga kerjaan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang masalah-masalah terkait dengan ketenaga kerjaan. Oke, yang terakhir kita akan bahas masalah apa sih di ketenaga kerjaan di Indonesia, lalu apa sih upaya pemerintah untuk mengatasi kualitas tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama, masalahnya yaitu jumlah angkatan kerja itu tidak sebanding dengan kesempatan kerja ya. Jadi jumlah masyarakat yang kategori angkatan kerja ya, berarti 15 sampai 64 tahun ini itu sangat banyak dibanding dengan peluang kerja yang ada. Lalu yang kedua, mutu atau kualitas tenaga kerja ternyata masih rendah. Nah, ini mungkin pemerintah nanti bisa mensiasatinya, atau mungkin sekarang juga sudah digalakkan ya, meningkatkan kualitas manusia di Indonesia, yaitu dengan wajib belajar selama 12 tahun atau minimal setara SMA. Makanya ini lagi gencar-gencarnya untuk kabupaten provinsi Jawa Barat meningkatkan kualitas SDM. Yang selanjutnya adalah pemutusan hubungan kerja. Nah, ini menjadi polemik tersendiri ya untuk PHK, karena memang itu adalah hak prerogatif dari perusahaan, mereka mau mempekerjakan atau tidak mempekerjakan. Nah, tapi itu juga menjadi masalah bagi Indonesia ya. Oke, yang ketiga, tingkat upah regional atau UMR yang masih rendah juga ya. Nah, bagaimana sih upaya pemerintah untuk meningkatkan tenaga kerja? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan, seperti yang tadi sudah dibahas ya, ada program wajib belajar
9 tahun sekarang digalakkan menjadi 12 tahun atau minimal setara SMA. Yang selanjutnya ada meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Ini dengan didukung oleh program pemerintah yaitu BPJS Kesehatan gratis untuk kalangan mereka yang belum mampu untuk membayar iuran kesehatan. Lalu yang selanjutnya menyelenggarakan program pemagangan, lalu memberdayakan balai latihan kerja secara optimal. Nah, biasanya suka ada bursa kerja, latihan kerja. Nah, itu dimanfaatkan secara optimal. Yang terakhir adalah mempercepat sertifikat profesi tenaga kerja. Oke. Segitu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan boleh langsung WA langsung. Nah, untuk tugas hari ini ibu akan sertakan nanti linknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.